Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas teori pertukaran sosial. Teori ini berasumsi bahwa seseorang atau kelompok akan memilih strategi berdasarkan hitung-hitungan biaya dan keuntungan yang dia peroleh. Teori ini menegaskan bahwa orang menjadi faktor penting dalam konsekuensi perilaku mereka sebelum mereka berbuat sesuatu. Secara umum, orang ingin menekan biaya mereka dan mendapatkan keuntungan lebih dalam proses berinteraksi. Teori pertukaran sosial adalah teori yang menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah seperti suatu transaksi dagang, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan di sini tidak serta-merta finansial, tidak serta-merta berkaitan dengan uang, tetapi bisa juga berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan penghargaan, atau apapun. Asumsi dasar dari teori pertukaran sosial. Asumsi pertama mengenai sifat dasar manusia. Perilaku manusia itu rasional. Keinginan mendapatkan keuntungan adalah hal yang menggerakkan individu untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi perilaku manusia ini secara rasional mereka tetap akan pengennya mendapatkan keuntungan dalam proses interaksi atau pertukaran sosial dengan orang lain, dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Secara logika manusia pengen mendapatkan sebuah keuntungan. Hubungan yang dijalin berdasarkan prinsip timbal balik, didasarkan pada pertukaran keuntungan. Pertukaran sosial didasari prinsip keadilan. Norma yang harus dipegang oleh pelakunya adalah keadilan distributif. Dan yang keempat, individu berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Bukan hanya finansial saja meskipun. Seperti tadi yang saya sampaikan, hubungan bisa dalam memperoleh jabatan, memperoleh kekuasaan, memperoleh intelektual, memperoleh informasi, ataupun memperoleh data-data. Nah, ini asumsi mengenai sifat dasar dari manusia. Asumsi yang kedua berkaitan dengan sifat dasar suatu hubungan. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Kita mau nggak mau sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain. Kita pasti membutuhkan pertolongan dari sesama manusia. Yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Kita berhubungan dengan orang lain tidak serta-merta langsung baik. Pasti ada proses menuju keakraban, proses menuju keintiman. Proses menuju tahapan keintiman tadi sebenarnya sudah saya bahas di teori penetrasi sosial. Apabila lebih menguntungkan, maka keajegan atau keawetan dalam proses hubungan akan bertahan lama. Akan tetapi jika lebih condong pada pengorbanan atau kerugian atau sisi-sisi negatif, maka keajegan sebuah hubungan biasanya tidak akan bertahan secara baik. 4 konsep menurut Tipol dan Kelly mengenai teori pertukaran sosial. Yang pertama adalah ganjaran. Setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan, ada reward di sini, ada hasil dari proses sebuah hubungan. Yang kedua adalah biaya, adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu
hubungan. Yang ketiga adalah hasil atau laba. Adalah ganjaran dikurangi biaya bila seseorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal atau antarpersonal bahwa ia tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Dan yang keempat adalah tingkat perbandingan. Menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Jadi konsep yang pertama tadi adalah sebuah ganjaran. Setiap akibat yang dinilai positif, apa sih yang kita peroleh dari orang tersebut jika kita menjalin hubungan dengan orang tersebut. Yang kedua adalah biaya. Apa sih dampak negatifnya yang terjadi jika kita berhubungan dengan orang tersebut. Yang ketiga adalah hasil atau keuntungan. Kita akan mempertimbangkan dampak positif negatifnya lebih besar mana, lebih menguntungkan mana. Jangan-jangan pada saat kita berhubungan dengan si A, ternyata biayanya lebih besar, maka kita akan mengalami kerugian. Tetapi jika dengan si B, ternyata ganjarannya yang lebih besar, maka kita memperoleh keuntungan dengan berhubungan dengan orang tersebut. Jika labanya itu semakin tinggi, ada kemungkinan kita tidak akan meninggalkan hubungan tersebut. Tetapi jika ternyata labanya lebih rendah dan lebih cenderung merugikan, mau nggak mau, dia akan mencari hubungan lain yang lebih mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Nah, yang keempat ini adalah tingkat perbandingan, menunjukkan standarnya itu seperti apa yang dipakai dalam kriteria menilai hubungan individu pada saat. Kalau saat ini ternyata lebih merugikan, ya pasti secara rasional orang akan meninggalkan hubungan tersebut. Saya akan mencontohkan metrik payoff. Di sini teori pertukaran sosial digunakan seorang PR dalam melakukan proses komunikasi bisnis antara produsen dengan pelanggan atau dengan konsumen. Kita posisikan teman-teman mahasiswa sebagai produsen, pemilik perusahaan mobil, sedang berhadapan dengan konsumennya. Perusahaan saudara itu sedang terkena masalah. Mobil yang saudara produksi, ternyata airbag-nya tidak bisa berfungsi secara optimal pada saat kecelakaan. Ada dua langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, Anda akan menarik kembali produk tersebut, atau yang kedua, mengabaikan produk tersebut. Apabila Anda menarik produk tersebut, jelas Anda akan mengeluarkan banyak biaya apabila pelanggannya itu ternyata tahu bahwa produk Anda itu tidak baik. Biaya yang Anda keluarkan, uang, ada kemungkinan publisitas mengenai perusahaan Anda negatif. Akan tetapi, Anda akan mendapatkan reward bahwa kesan perusahaan saudara, perusahaan mobil saudara, perusahaan mobil teman-teman mahasiswa sangat peduli dengan kualitas. Dan kemungkinan kedua, publisitasnya bisa positif. Jadi publisitas negatif dan positif ada di ranah abu-abu. Jika Anda menarik produk Anda dan ternyata pelanggan tahu mengenai kekurangan dari produk Anda. Akan tetapi Anda menarik produk Anda, pelanggan tidak tahu, itu Anda tidak akan terjadi apapun. Yang kedua, jika Anda mengabaikan produk Anda, jika pelanggan atau konsumen Anda itu tidak tahu mengenai kejelekan produk Anda, maka
jelas Anda akan memperoleh keuntungan. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun, Anda tidak perlu menanggung publisitas yang negatif, dan jelas akan menghemat biaya perusahaan Anda. Itu jika pelanggan atau konsumen tidak tahu. Tetapi apabila saudara mengabaikan dan mereka tahu bahwa produk Anda tidak bisa mengeluarkan airbag secara optimal, Anda tidak akan memperoleh reward apapun. Akan tetapi Anda akan memperoleh kehilangan kepercayaan dari konsumen, dan publisitas dipastikan negatif. Anda akan mendapatkan hukuman, gugatan, dan kehilangan pelanggan. Maka apabila terjadi kejadian seperti itu menimpa perusahaan saudara, alangkah baiknya Anda di posisi menarik kembali produk tersebut. Meskipun kita kehilangan banyak biaya, akan tetapi kesan peduli, citra positif perusahaan Anda akan tetap terjaga. Meskipun ada kemungkinan publisitas negatif, tetapi jika kita tutup dengan pengganti, dengan biaya yang harus kita keluarkan, maka kesan negatif tidak akan muncul. Malah kesan yang muncul bahwa perusahaan Anda sangat peduli dengan kualitas. Karena pada hakikatnya manusia menginginkan mengeluarkan biaya sedikit tetapi mendapatkan pelayanan atau servis yang maksimal. Sekian dari saya mengenai teori pertukaran sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman mahasiswa kurang puas dengan penjelasan saya dan mencari referensi lain untuk memperkaya keilmuan teman-teman mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.